Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kesejahteraan. Oke. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Ibu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Bapak Kepala Desa. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang perpustakaan Wahyang. Baik, langsung saja dengan Bapak siapa bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Tiara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan, Kepala Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Silakan selanjutnya Ibu bisa diperkenalkan. Bismillah, perkenalkan nama saya Teh Yani. Nih, oke teman-teman, kita udah tahu ya, ini dengan Bapak Ahmad dan ini dengan Ibu Yani. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang perpustakaan Wahyang ini. Sebelumnya, pertanyaan pertama saya mau bertanya kepada Ibu Yani tentang apa sih Bu tujuan diadakannya lomba ini? Boleh dijelaskan, silakan. Oke, saya jawab. Izin Pak Kades. Lomba Perpustakaan Desa namanya ya. Lomba Perpustakaan Desa ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dan untuk tahun 2023 ini ada 5 besar yang akan berkompetisi. Insya Allah untuk tahun depan masuk ke tingkat Jabar. Tujuan dari Lomba Perpustakaan Desa ini salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan gerakan gemar membaca di level keluarga, masyarakat, dan di komunitas-komunitas yang ada di desa. Karena desa menjadi sasaran program kami, tentunya dari semua OPD, maka dari itu pembangunan literasi untuk kesejahteraan masyarakat ini benar-benar harus menjadi perhatian khusus dari semua leading sektor, tentunya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung yang berkolaborasi dengan desa. Tujuannya selain mencerdaskan bangsa, generasi muda, generasi penerus bangsa kita, benar-benar bagaimana bisa berinovasi sehingga literasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika kita di ruang meeting aula, seyogianya itulah tujuan kami. Jadi semata-mata hanya bukan untuk seremoni kemudian setelah dievaluasi ke depan kembali ke zero, tidak, tetapi nanti setelah misalkan Tarumajaya menjadi juara Perpusdes, maka nanti rekan-rekan di perpustakaan Wahyang ini harus membuat rencana aksi desa selanjutnya, sehingga pembuat kebijakan di sini kepala desa bisa membuat kebijakan khusus untuk perpustakaan. Harapannya ke depan menjadi piloting untuk desa-desa lainnya, seperti itu. Oh baik, terima kasih. Ternyata seperti itu tujuannya teman-teman. Beralih nih ke Bapak Kepala Desa. Saya ingin tahu dong Pak, makna lomba ini bagi perpustakaan Wahyang, silakan dijelaskan. Kalau untuk kami dari Desa Tarumajaya, makna dari lomba ini merupakan suatu semangat kemajuan dari desa kami dan dipercaya oleh Camat Kertasari untuk mengikuti. Artinya ada pengakuan. Dan ini kami buktikan bahwa semangat itu tidak hanya untuk mengikuti sebatas seremoni saja, tapi ini merupakan bukti pengakuan bahwa kami serius membangun suatu perpustakaan. Ada pengakuan juga dari pihak-pihak yang lebih di atas lagi. Itu mungkin. Oke Pak, saya ini pertama kali pas dengar perpustakaan Wahyang itu namanya cukup unik ya Pak. Iya, saya baru pertama kali dengar nih. Kira-kira makna dari nama Wahyang sendiri itu apa sih Pak? Saya penasaran banget. Ya, iya. Baik Tiara, jadi kami mengambil nama Wahyang itu berasal dari ketika kami sepakat dengan para pemuda lokal di kami, di mana kami ada yang namanya sekolah desa, di mana sekolah desa itu tempat untuk berdiskusi, termasuk nama-nama yang akan kita bangun ke depan. Pada saat saya menjadi kepala desa kemarin, kami sepakat bahwa kita harus mengangkat apa ciri khas wilayah kami, yaitu adanya Gunung Wayang. Gunung Wayang ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi hulu utama sungainya Citarum.
zirahnya Citarum itu ada di desa kami. Nah, ini yang harus kita brand, harus kita angkat bahwa Tarumaja itu adalah pemilik utama dari hulu utama Sungai Citarum. Ini harus menjadi kebanggaan buat warga kami dan warga Kabupaten Bandung juga harus tahu. Makanya kami sepakat mengangkat apapun yang namanya sekarang inovasi-inovasi desa, kemudian alamat di sosmed kami juga itu banyak menggunakan nama-nama dunia pewayangan karena dikaitkan dengan gunung kami yang ada di desa kami, Gunung Wayang dan Gunung Windu. Nah, kami mengambil Gunung Wayang karena puncak Gunung Wayang itu namanya Puncak Wayang. Nah, kami mengambil nama perpustakaan pun ngambil dari nama Puncak Wayang itu, nama Gunung Wayang itu. E-nya itu depan adalah elektronik. Ya, itu merupakan dari suatu inovasi-inovasi digitalisasi yang sedang kami upayakan ke depan, dan kebetulan desa kami itu merupakan desa yang tahun 2021 ditetapkan oleh Bupati Bandung menjadi desa berbasis digital. Nah, ini harus kita hargai juga upaya Bupati menyatakan bahwa Tarumaja menjadi salah satu desa digital. Kenapa desa digital? Karena kami berangkat saat itu satu-satunya desa saat itu yang bisa mensuplai beberapa desa yang blank spot saat itu oleh internet yang kami jual dari BUMDes Desa Tarumajaya, sehingga kami kaitkan dengan digitalisasi saat itu. Kemudian ke sini berkembang, muncul inovasi di bidang digitalisasi, dan ini dikaitkan juga di perpustakaan ini diterapkan. Makanya di depannya kita tambahkan e-Wahyang, meskipun belum maksimal, tapi tetap kita upayakan dengan kekuatan kami, bimbingan dari kabupaten juga, insya Allah semakin hari semakin kita kembangkan terus inovasi-inovasinya. Seperti itu mungkin. Oke, tadi sempat disinggung tentang digitalisasi ya. Sekarang saya beralih ke Ibu Yani. Pertanyaan tentang boleh disebutkan Bu tujuan dari digitalisasi perpustakaan itu sendiri? Oke, Teh Ara ya. Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa dunia ada di genggaman kita. Setiap orang sudah pegang gadget. Untuk itu kita harus bagaimana membuat sebuah inovasi, kemudian didukung dengan regulasi dari desa sehingga digitalisasi itu tercipta. Ini sebuah pembuktian dari seorang kepala desa Tarumajaya yang sudah mendorong anak-anak milenial pengelola perpustakaan di sini membuat inovasi digitalisasi perpustakaan dengan nama e-Wahyang yang benar-benar memunculkan potensi kearifan lokal. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang benar-benar menuju bagaimana perubahan perilaku dari setiap individu yang ada di Tarumajaya. Karena kita sedang di Tarumajaya ya. Ketika seorang atau sebuah keluarga yang di dalamnya tentunya beragam usia dari mulai balita sampai lansia dan tentunya lahir dengan zaman yang berbeda. Nah, digitalisasi ini hadir sehingga ketika seorang nenek bercerita kepada anaknya yang manual mau tidur, itu adalah sebuah performa yang perlu dikemas oleh digitalisasi untuk anak-anak muda lainnya. Karena si anak milenial sekarang ini ketika nanti jadi kakek atau nenek itu berceritanya sudah beda sistemnya. Contoh Ara nanti kalau udah punya cucu, ya mungkin berbeda dengan nenek kita sekarang. Nah itu jadi kenapa digitalisasi sangat penting kita kelola bersama, karena dunia ada di genggaman kita dan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Kades bahwa Tarumajaya sudah menjadi desa terdepan untuk digitalisasi perpustakaannya. Tapi jangan lupa pula bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat itu yang notabene offline, tidak online gitu ya, itu benar-benar tetap dihadirkan. Karena nilai-nilai pemberdayaan itu sebenarnya itu yang sangat mahal. Itu jadi daerah bisa komparasi antara digitalisasi perpustakaan, bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi ke depan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya begini, kita lihat di depan mata kita ada produk kopi yang benar-benar dari dulu, zaman dulu saya sering kesini ini sudah ada, sudah hadir.
Nah, kenapa ini bisa mendunia hanya di level kabupaten misalkan? Kenapa tidak sampai di level Asia Tenggara? Nah, ini perlu kita kaji bersama bahwa anak-anak milenial yang hadir sekarang ini, kebetulan pengelola perpustakaannya juga Galih ya, anak muda yang kreatif, coba membuat jejaring dengan memainkan pentaheliknya. Kita memiliki teori ABCGM, ada akademisinya seperti adik-adik sekalian yang hadir di sini dari akademisi ya. Kemudian dari bisnisnya, dari pengusahanya, bagaimana UMKM Tarumajaya bisa menjadi pengusaha besar kopi ke depan. Berarti kita harus pandai-pandai bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kita dulu. Kemudian komunitas. Ada baiknya, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kades, karena kita perlu tim kampanye. Tim kampanye itu bukan karena mau pilkada saja ya. Ini perpustakaan ini perlu tim kampanye. Saya sudah input tadi ke Pak Kades bagaimana kalau ke depan Pak Kades bisa menerbitkan sebuah SK tentang duta baca di Desa Tarumajaya. Misal di sini ada 28 RW, maka dari tiap RW dihadirkan satu orang perwakilan dari tiap-tiap RW untuk lomba duta baca. Nah, dari 28 orang itu boleh dong nanti kita diskusi undang sebagai juri atau sebagai narasumber atau apapun. Kita bikin kegiatan yang terus-menerus karena kita tidak ingin lomba ini selesai, tapi harus berkelanjutan dengan rencana aksi berikutnya. Karena saya melihat dari sosok Pak Kades ini komitmennya luar biasa, yang jarang saya temui di kepala desa lainnya. Untuk khusus perpustakaan maksudnya ya, karena sekarang saya di Dispusip. Nah, setelah itu dilombakan, kemudian di-SK-kan oleh Pak Kades dari mulai ketua sampai divisi, dibagi-bagi divisi, sehingga ketika nanti kita masuk ke zona transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, nanti ada divisi bidang ekonomi kreatif atau apa namanya, terserah anak-anak di sini. Nah, ini brand kopi ini yang tadi sudah disampaikan Pak Kades, ini bisa mendunia insya Allah. Karena apa? Karena dengan anak-anak milenial yang talentnya luar biasa di digital, dan Pak Kades bisa support sistem dengan sarana prasarana menggunakan swadaya tadi luar biasa. Ini benar-benar desa yang keren karena tidak mengandalkan APBDes karena keterbatasan dana, tetapi swadayana ini yang menjadi nilai yang tinggi luar biasa untuk lomba kali ini. Nah, ini bisa hadir di semua hotel yang ada di Jawa Barat. Seperti itu. Berarti kan perlu tim kampanye, tim marketnya. Jadi sehingga anak-anak duta baca itu setelah dikukuhkan oleh Pak Kades atau oleh Bunda Literasi Kabupaten misalkan, itu mereka memiliki misi jejaring yang transformasi inklusi sosial, sehingga literasi untuk kesejahteraan itu benar-benar nyata adanya. Seperti itu. Literasinya benar-benar terrealisasikan ya Bu, seperti itu. Tadi sempat disinggung kalau misalnya Desa Tarumajaya menjadi perpustakaan digital terdepan, seperti itu ya Pak. Bu, kembali ke Bapak Kepala Desa nih, untuk program apa saja yang nantinya akan ada di perpustakaan Wayang ini untuk kedepannya Pak, gitu, sebagai perpustakaan digitalisasi terdepan. Baik, sebetulnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan kami atau gagasan-gagasan kami yang sekarang belum dapat terrealisasikan. Di antaranya kami juga mengharapkan tetap optimalisasi dukungan dari akademisi dan berbagai pengusaha, karena urusan menyangkut pembangunan suatu konsep digital ini harus betul-betul bisa didukung oleh semua pihak ya. Kalau mengandalkan desa sendiri kayaknya kita berat juga ya. Tapi harapan kami itu muncul dukungan dari semua pihak, karena kami masih banyak PR ke depan nih untuk ini. Karena kami itu begini, membangun suatu perpustakaan ini, kami tidak menginginkan cukup untuk lomba saja. Tadi saya sampaikan, tapi bagaimana caranya dari perpustakaan desa ini bisa diakui dan bisa dinikmati oleh masyarakat desa kami, Desa Tarumajaya khususnya, umumnya di Kecamatan Kersari, sehingga banyak orang berkunjung ke sini dan banyak
pengusaha-pengusaha baru yang muncul gagasan-gagasan dari perpustakaan ini. Nah, bagaimana caranya, sistemnya bagaimana? Nanti mungkin kita pikirkan bersama-sama seperti apa mungkin ya. Tapi yang pasti hari ini kita sudah berupaya anak-anak PAUD dan anak-anak SD di sini bagaimana cara mendapatkan cerita atau dongeng atau informasi dari desa tentang cara mencintai lingkungan hari ini, cara membuat produk, cara mengurus pertanian, cara beternak seperti apa. Itu aja yang berkecil hari ini. Dan betul-betul sekarang sudah memunculkan beberapa para pelaku UMKM ini sudah ada hari ini. Ada yang namanya produk ngalima dari ini, ada yang namanya sapoci hari ini. Kemudian ada peternak petani juga yang mencari-cari literasi atau sumber informasi dari perpustakaan ini. Itu aja mungkin sementara ya, gitu. Baik, masih di Bapak pertanyaannya. Sejalan dengan tadi kan ini muncul beberapa UMKM gitu ya. Muncul beberapa UMKM disertai dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Desa Tarumajaya ini. Nah, bagaimana cara mengangkat kebudayaan yang ada di Desa Tarumajaya ini melalui media perpustakaan Ehwayang ini gitu, Pak? Baik, terima kasih Tiara. Jadi kami ini di perpustakaan ini sekarang ada yang namanya alat kesenian sekarang itu. Masyarakat bisa belajar kapanpun, belajar seni gamelan Sunda di sini. Karena terus terang nih, kami itu menjadi desa wisata hari ini ya. Desa Tarumajaya kan menjadi desa wisata. Tahun 2022 kami ditetapkan menjadi desa wisata kategori rintisan terbaik Kabupaten Bandung. Karena merintis dari nol. Nah, sekarang kita sudah diakui dan masuk desa wisata. Artinya, ini harus kita serius kita laksanakan kepercayaan itu. Nah, tidak cukup destinasi, tapi seni budaya juga harus kita angkat. Karena di situ akan muncul perputaran uang. Nah, itulah yang namanya desa wisata. Ada destinasi, ada budaya, ada perputaran uang. Itulah yang namanya konsep desa wisata yang sebenarnya. Nah, hari ini saya berpikiran bahwa seni budayanya harus kita tonjolkan. Destinasi sudah ada, seni budayanya kita masih lemah. Makanya kita tonjolkan ada di perpustakaan ini kita siapkan. Gitu. Selain bukunya disiapkan, kemudian juga anak-anak diajarkan kalau tidak ada bukunya di sini, cari Google. Kami menyiapkan di perpustakaan ini ada 3 komputer yang terakses langsung dengan internet semua. Bisa googling di sini langsung. Ya, seperti apa, bisa YouTube, bisa apa, cari informasi di sini semuanya. Nah, aplikasikan langsung di tempat itu. Yang di ruangan yang sudah kami siapkan. Itu ada alat-alat gamelan, gitu kan, mungkin seperti itulah. Nah, harapan kami ke depan ini bisa menjadi sesuatu dan insya Allah setiap setahun sekali ini kami mengadakan pentas seni budaya tingkat desa Tarumajaya gitu. Dan itu lumayan Bu. Ini sudah berjalan 2 tahun setelah Covid kemarin dan sekarang insya Allah Agustus tahun ini kita lebih meriah lagi, kita adakan pentas seni mungkin 3 hari 3 malam kita laksanakan hari ini, tahun ini sesuai dengan rencana kami itu. Demikian. Keren banget, 3 hari 3 malam Yap. itu semangat dari warga masyarakatnya juga. Keinginan mungkin. masyarakat itu. Oh, keinginan masyarakatnya juga ikut mendukung program-program. Kami itu hanya menjalankan aspirasi masyarakat. Oh, seperti itu. Oke. Kembali lagi ke perpustakaan, Pak. Ini kan ya. Kan ini Bapak dengan adanya perpustakaan ini untuk memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan literasi khususnya. Bagaimana strategi Bapak sendiri untuk mengenalkan dan membangun minat baca di masyarakat? Ya. Ini sudah dilaksanakan beberapa cara. Di antaranya kita menggunakan sosmed yang ada di kami. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Uninus. Terima kasih. Kemudian kepada STEMBI juga, kepada Unpad juga, Telkom juga yang sudah beberapa kali mensupport kegiatan ini. Dan juga yang tentunya ucapan terima kasih juga kepada masyarakat Desa Tarumajaya yang sekarang kurang lebih ada 2.000 lebih buku. Itu hampir semuanya swadaya murni masyarakat. Nah, artinya konsep informasi tentang pembangunan perpustakaan ini sudah betul-betul sudah dipahami oleh masyarakat kami, sehingga banyak buku-buku yang disumbangkan kepada kami. Itu tidak dilihat dari yang orang kaya, orang miskin, mereka ketika ada niat untuk memberi, kami terima bukunya. Dan ini sudah dibuktikan, itu semua buku yang ada di kami itu 95% itu murni itu dari bantuan swadaya murni masyarakat hari ini. Nah, kedepannya kami melaksanakan atau memanfaatkan IG kami, YouTube kami, kemudian FB kami. Itu yang pertama. Manual pun kita lakukan. Kami memiliki kader PKK. Kami memiliki kader Dasawisma. Kami memiliki juga yang namanya Karang Taruna. Kami MUI pun kami ajak kerjasama.
Karena bagaimanapun juga MUI itu menjadi salah satu potensi buat kami, gitu kan. Selain saya sendiri yang turun ke lapangan, ketika saya ada belusukan ke masing-masing kampung ngobrol dengan tokoh, itu saya selalu sampaikan bahwa Tarumajaya ini, kami juga bersilaturahmi dengan para kepala sekolah, para ketua yayasan yang ada semua di desa kami. Saya temui semua, saya sampaikan program-program kami tentang literasi ini. Itu saja mungkin deh. Terima kasih Bapak, penjelasannya cukup jelas sekali ya. Oke, baik, selanjutnya ke Ibu Yani. Pertanyaan terakhir nih Bu, harapan untuk perpustakaan Wayang ke depannya dari Ibu sendiri itu seperti apa? Karena perpustakaan Wayang ini sudah luar biasa, sudah masuk 5 besar tingkat kabupaten. Untuk itu harapannya yang dekat ini segera bentuk Bunda Literasi di tingkat RW. Tadi Pak Kades bilang ada 28 RW, berarti 28 Bunda Literasi RW. Selain Duta Baca ya, Duta Baca di level milenialnya. Kalau Bunda Literasi otomatis yang sudah berkeluarga ya, ibu-ibu RW kan rata-rata sudah usia 40-50 gitu ya. Jadi nanti Desa Tarumajaya memiliki komunitas tambahan, yaitu Duta Baca dan komunitas Bunda Literasi RW. Sehingga Bunda Literasi Desa yang notabene sebagai ketua tim penggerak PKK memiliki program mapping ke tiap RW. Sehingga ibu Kades, ibu Bunda Literasi Desa tidak capek karena terbagi tugasnya. Itu untuk meringankan beban Ibu Kades maksudnya. Jadi itu udah ada 2 komunitas yang dibentuk, itu sudah jadi inovasi tambahan untuk berikutnya. Nah, berikutnya bagaimana di destinasi wisata Tarumajaya ini wajib ada pojok-pojok baca. Sudah berarti 5 pojok baca. Nah, 5 pojok baca ini berarti harus free wifi, sehingga yang berkunjung wisatawan domestik maupun mancanegara itu magnetnya kan free wifi seperti itu. Jadi semua akan senang berlama-lama di perpustakaan wisata literasi seperti itu. Jadi silakan kasih nama apa, itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, sehingga para komunitas tadi yang disebutkan oleh Pak Kades itu menjadi sebuah label untuk Wayang, bahwa di Wayang ini memiliki pilar-pilar perpustakaan beberapa sesuai dengan pentahelik yang tadi saya sebutkan. Itu sudah luar biasa. Kemudian juga berikutnya adalah Pak Kades bisa bersama-sama dengan pilar-pilar literasi tersebut bisa benchmarking, misalkan ke Bali atau ke Yogyakarta atau kemana yang memiliki perpustakaannya sudah nasional, sudah level nasional. Itu bisa dilakukan. Tentunya dengan kolaborasi semua pihak itu bisa dilaksanakan, sehingga ketika 2023 ini Tarumajaya lomba tidak selesai, tapi menjadi sebuah perpustakaan yang menjadi barometer untuk perpustakaan lainnya di desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung. Itu harapannya itu. Mudah-mudahan terwujud ya Pak Kades. Amin. Amin. Oke, baik. Tambahan lagi, mungkin sedikit lagi ya tambahannya. Baik, ya. silakan Pak. Ya, jadi alhamdulillah kami juga ucapan terima kasih kepada BUMDes Desa Tarumajaya, unit usaha internet yang sudah memberikan CSR untuk kebutuhan wifi di perpustakaan ini. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad dan Ibu Yani atas ketersediaannya. Jadi teman-teman tahu nih tadi apa aja yang jadi tujuan perpustakaan Wayang ini, terus digitalisasi tadi. Kayaknya udah sampai di sini aja. Itu tadi ngobrol seru-seru banget, tapi waktu kita terbatas ya Bapak Ibu. Oke, semoga kita dipertemukan di kesempatan berikutnya. Baik teman-teman, saya Aura Doa Afriansa, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.